Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama sejumlah anggota Kabinet Merah Putih di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Harga kedelai impor asal Amerika Serikat terus mengalami kenaikan. Iran menghadapi lonjakan stok minyak. Halo, selamat malam pemirsa setia Berita Nasional TV. Nah, sekali Berita Nasional Malam kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya yang akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya, Ajeng Tiara. Kita awali dengan informasi yang pertama. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama sejumlah anggota Kabinet Merah Putih di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Rapat ini membahas beragam isu strategis nasional, mulai dari pendidikan, hilirisasi, hingga pertahanan dan keamanan negara. Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama sejumlah anggota Kabinet Merah Putih di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Sabtu 2 Mei 2026. Rapat ini membahas berbagai isu strategis prioritas nasional yang menjadi perhatian pemerintah. Dalam rapat ini, Presiden Prabowo membahas perkembangan sejumlah sektor penting, mulai dari dunia pendidikan dalam momentum Hari Pendidikan Nasional, hilirisasi industri untuk penguatan kepentingan masyarakat, hingga aspek pertahanan dan keamanan negara di tengah dinamika geopolitik global. Melalui akun Presiden Republik Indonesia, pemerintah menyebut rapat terbatas ini menjadi bagian dari langkah strategis untuk menjaga stabilitas nasional, serta memastikan program prioritas pembangunan dapat berjalan secara terpadu dan berkelanjutan. Sejumlah pejabat tinggi negara turut hadir mendampingi Presiden, di antaranya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Anggara K. Prabowo, serta Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari. Rapat ini sekaligus menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga sinergi lintas sektor di tengah tantangan global yang semakin kompleks. Tim Liputan Berita Nasional TV. Informasi selanjutnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan kesiapan berkolaborasi kepada PT KAI menangani perlintasan rel kereta api sebidang di wilayah ibu kota. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan 130 titik perlintasan kereta api tanpa palang pintu maupun penjaga di wilayah Jakarta merupakan tanggung jawab PT KAI Daob 1 Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan kesiapan berkolaborasi dengan PT Kereta Api Indonesia atau KAI menangani perlintasan rel kereta api sebidang di wilayah ibu kota. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut pengelolaan utama perlintasan kereta api merupakan tanggung jawab PT KAI. Pramono menegaskan 130 titik perlintasan kereta api tanpa palang pintu maupun penjaga di wilayah Jakarta merupakan tanggung jawab PT Kereta Api Indonesia Daob 1 Jakarta. Pemprov DKI membuka ruang kolaborasi dan siap membantu PT KAI apabila dibutuhkan. Diketahui perlintasan kereta api menjadi salah satu titik rawan karena berpotensi menyebabkan kemacetan hingga kecelakaan lalu lintas. Pramono menambahkan pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki wewenang langsung mengatur area rawan kecelakaan ini. Karenanya sinergi antara Pemprov DKI Jakarta dan KAI diharapkan bisa mempercepat penanganan serta penataan lintasan-lintasan tersebut. Seperti kita ketahui bersama, untuk lintasan rel kereta api itu memang menjadi tanggung jawab atau kewenangan dari KAI. Sehingga dengan demikian pemerintah DKI Jakarta, kalau kemudian ada penugasan yang diberikan, kami akan dengan senang hati untuk memberikan support kepada KAI. Tim Liputan Berita Nasional TV. Kabar berikutnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengimbau masyarakat selalu waspada terhadap praktik penipuan yang mengatasnamakan kelulusan seleksi rekrutmen Koperasi Desa Merah Putih. Hingga kini pelamar manajer Kopdes Merah Putih menembus angka 639.732 orang. Terima kasih
Selamat pagi, Assalamualaikum. Pemerintah mencatat jumlah pelamar program rekrutmen manajer koperasi desa kelurahan atau Kopdes Merah Putih mencapai 639.732 orang hingga penutupan pendaftaran pada 24 April 2026. Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Satgas Pembentukan Kopdes Merah Putih Zulkifli Hasan menerangkan total pelamar yang masuk sebanyak 483.648 pelamar dinyatakan memenuhi syarat administrasi. Seleksi selanjutnya pelaksanaan tes kompetensi berlangsung 3 hingga 12 Mei 2026. Tes kompetensi menggunakan sistem komputer assisted test, metode yang juga digunakan dalam seleksi calon aparatur sipil negara. Tes dilaksanakan di 72 titik lokasi di seluruh Indonesia untuk memudahkan peserta memilih lokasi terdekat dengan domisili masing-masing. Setelah tahap ini, peserta akan mengikuti seleksi kompetensi tambahan berupa psikotes, mental ideologi, dan pemeriksaan kesehatan pada 20 hingga 31 Mei 2026. Pemerintah menjadwalkan pengumuman hasil akhir seleksi pada 7 Juni 2026. Selanjutnya, peserta yang lolos akan mengikuti pelatihan dasar kemiliteran komponen cadangan, serta pelatihan manajerial dan kompetensi bidang. Zulkifli menegaskan proses rekrutmen SDM Kopdes Merah Putih akan diawasi ketat oleh Panitia Seleksi Nasional agar berjalan objektif, transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pemerintah juga mengingatkan masyarakat agar tidak mempercayai pihak yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan tertentu. Saya juga harus bicara tegas soal penipuan yang marak. Ada oknum-oknum yang mengatasnamakan Kopdes Merah Putih, menyebar link palsu, membuat data pribadi terancam disalahgunakan, bahkan memungut biaya, minta uang, bayaran ya. Saya di sini bersama seluruh kementerian terkait sekali lagi tegaskan ya, kami tegaskan di sini. Satu-satunya website resmi adalah phtcpanselnas.go.id. Tidak ada biaya Rp1 pun, tidak ada. Seperti yang kami umumkan dulu. Tidak ada pungutan biaya apapun. Zulkifli menyatakan Kopdes Merah Putih dibentuk sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di tingkat desa dan kelurahan sesuai arahan Presiden Prabowo memperkuat perekonomian masyarakat dari akar rumput. Melalui koperasi, pemerintah ingin memangkas rantai pasok yang selama ini dinilai terlalu panjang sekaligus memperkuat posisi petani dan pelaku usaha desa. Kopdes Merah Putih juga akan berperan sebagai off-taker atau penyerap hasil produksi masyarakat sehingga harga komoditas tetap terjaga. Dalam program ini, pemerintah membuka 35.476 formasi. Dari Jakarta, Ade Chandra, Natasha Alko, Berita Nasional TV. Siti Fatimah, pensiunan guru agama asal Komplek Narimbang Baru, Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten, akan menunaikan ibadah haji 2026 pada usia 91 tahun. Ia menjadi calon jemaah haji tertua dari daerahnya. Usia bukanlah penghalang bagi seseorang untuk menunaikan rukun Islam kelima, yaitu pergi haji. Siti Fatimah, pensiunan guru agama asal Komplek Narimbang Baru, Kelurahan Cijoro Pasir, Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten, bersiap menunaikan ibadah haji 2026 pada usia 91 tahun. Ia menjadi calon jemaah haji tertua dari daerah tersebut. Sehari-hari, perempuan akrab disapa Ibu Enong dikenal sebagai pengajar mengaji sejak muda. Puluhan tahun ia mengabdikan diri membangun fondasi keimanan generasi di lingkungannya. Selain sebagai guru mengaji, Siti Fatimah rutin berolahraga ringan guna menjaga kesehatan. Kesabarannya menanti antrean haji akhirnya membuahkan hasil setelah dipastikan mendapat jatah keberangkatan haji pada tahun ini. Keberangkatannya terasa lebih mantap karena didampingi putrinya, anak keempat bernama Anis. Sebelumnya, Siti Fatimah enggan berangkat seorang diri ke Tanah Suci. Hal ini disampaikan Siti Fatimah yang ditemui di kediamannya pada Jumat 1 Mei 2026. Siti Fatimah dijadwalkan masuk asrama haji pada 17 Mei 2026 sebelum berangkat melalui Bandara Soekarno-Hatta.
Ia berharap bisa menjalankan ibadah dengan lancar dan kembali ke tanah air dengan selamat. Itu supaya kami bisa melaksanakan ibadah haji yang mabrur, pulang ke Indonesia gitu, membawa oleh-oleh haji yang mabrur gitu. Tapi udah siap lahir batin? Alhamdulillah itu. Nanti rencana tanggal berapa nih Bu untuk pemberangkatan? Untuk pemberangkatan itu 17, jadi malam 17 itu udah di alun-alun. Ya, itu dulu. Nanti 17 jam 3-nya berangkat ke Cipondo. Di Cipondo nanti sehari diperiksa kesehatan, katanya. Nanti berangkatnya 18 malam 18 terbang ke Suta, di Suta apanya. Dukungan keluarga dan lingkungan sekitar turut mengiringi langkah Siti Fatimah menuju Tanah Suci, menandai perjalanan spiritual panjang seorang guru, kini menapaki puncak ibadah pada usia senja. Pihak keluarga berharap Siti Fatimah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah dengan lancar dan kembali ke tanah air dengan selamat. Dari Lebak, Banten, Firman Arif, Berita Nasional TV. Pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan informasi terkait Badan Karantina Indonesia yang memperketat pengawasan lalu lintas hewan kurban. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Malam. Anda kembali menyaksikan Berita Nasional Malam. Pemirsa, menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, Badan Karantina Indonesia memperketat pengawasan lalu lintas hewan kurban asal Kupang, Nusa Tenggara Timur yang tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Total dari Januari hingga April 2026, sebanyak 2.650 ekor sapi dilakukan pengecekan masuk wilayah Jabodetabek. Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026 yang jatuh pada 27 Mei 2026, Badan Karantina Indonesia atau Barantin memperketat pengawasan lalu lintas hewan kurban asal Kupang, Nusa Tenggara Timur tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Barantin melalui Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan DKI Jakarta melakukan pengecekan 550 ekor sapi kurban asal Kupang, Nusa Tenggara Timur di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta pada Minggu 3 Mei 2026. Ratusan ekor sapi ini akan masuk ke wilayah Jabodetabek. Pengecekan bertujuan memastikan hewan masuk ke wilayah Jabodetabek dalam kondisi sehat dan layak. Badan Karantina DKI Jakarta juga memverifikasi dokumen kesehatan dan pemeriksaan fisik oleh dokter hewan karantina. Pengecekan hewan ini merupakan langkah yang diambil Badan Karantina untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat yang akan melaksanakan ibadah kurban sekaligus melindungi peternakan di wilayah tujuan dari potensi ancaman penyakit hewan. Sebelum memasuki wilayah Jakarta, sapi asal Kupang, Nusa Tenggara Timur sudah melalui tahap karantina dan dipastikan sapi masuk Jabodetabek dalam kondisi sehat dan layak konsumsi. Kepala Badan Karantina DKI Jakarta, Amir Hasanuddin, menerangkan ada lonjakan permintaan hewan kurban menjelang Idul Adha. Ini menuntut kewaspadaan ekstra dari petugas karantina. Balai Karantina khususnya DKI Jakarta akan menyiagakan personil di berbagai titik masuk dengan prioritas utama adalah kesehatan dan keamanan hewan agar terhindar dari penyakit menular. Sapi-sapi ini dalam rangka kaitan dengan persiapan Idul Kurban, dan karantina memastikan bahwa sapi-sapi tersebut dinyatakan sehat sehingga nantinya sampai ke lokasi tidak akan membawa penyakit. Sebagai informasi, pemeriksaan dilakukan Barantin terhadap hewan kurban meliputi pemeriksaan kelengkapan dokumen seperti sertifikat kesehatan dan surat persetujuan muat dari daerah asal. Pemeriksaan fisik dan klinis meliputi pemeriksaan langsung terhadap sapi atau kambing yang turun dari kapal untuk memastikan tidak ada gejala penyakit mulut dan kuku, lumpy skin disease, atau penyakit lain. Pengawasan ketat di pelabuhan melalui pemeriksaan fisik dan disinfeksi alat angkut untuk memastikan bebas dari hama penyakit hewan karantina. Sistem Best Trust. Seluruh proses sertifikasi menggunakan sistem Best Trust, mempercepat pelayanan tanpa mengabaikan biosecurity. Petugas memastikan hewan kurban yang masuk ke wilayah dalam kondisi sehat, aman, dan layak dikonsumsi. Pembeli diimbau membeli hewan kurban memiliki dokumen resmi dari karantina. Dari Jakarta, Anggada Agung, Berita Nasional TV.
Menjelang Hari Raya Idul Adha, tradisi hewan kurban menjadi momen penting umat Islam di seluruh dunia. Memilih hewan kurban terbaik menjadi langkah awal memastikan ibadah kurban berjalan baik. Berikut tips memilih hewan kurban, memastikan hewan memenuhi syarat yang ditetapkan dalam ajaran agama Islam. Menjelang Hari Raya Idul Adha, tradisi kurban menjadi momen penting bagi umat Islam di seluruh dunia. Tahun ini, Hari Raya Idul Adha jatuh pada Rabu 27 Mei 2026. Bagi umat Muslim berencana akan berkurban, tak ada salahnya melakukan persiapan dalam memilih hewan kurban. Memilih hewan kurban yang terbaik menjadi langkah awal memastikan ibadah kurban berjalan dengan baik. Pertimbangan pertama memilih hewan kurban adalah memastikan hewan kurban memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam agama Islam. Hal ini termasuk memeriksa kesehatan hewan, usia, serta keadaan fisik. Selain itu penting memerhatikan asal-usul hewan, memastikan hewan dibeli atau didapat secara sah dan tidak bermasalah dari segi kepemilikan. Secara umum hewan akan dijadikan kurban haruslah halal secara Islam dan sehat. Namun banyak penjual hewan kurban membuat orang awam bingung memilih hewan kurban yang sesuai dengan ketentuan. Mengutip dari laman Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas, berikut tips memilih hewan kurban yang baik. Pertama, pastikan hewan ternak. Umat Muslim diperintahkan mengkurbankan hewan ternak. Hewan ternak yang diperbolehkan adalah unta, kambing, domba, sapi, dan kerbau. Semua hewan ini sudah memenuhi ketentuan sebagai hewan ternak yang sehat dan layak untuk dikurbankan. Kedua, umur hewan kurban. Umur hewan yang dikurbankan penting diperhatikan karena hewan kurban memiliki umur yang disyaratkan berbeda-beda. Jika Anda ingin berkurban kambing atau domba, umur disyaratkan memenuhi kriteria kurban adalah minimal berumur 1 tahun. Jika berkurban sapi atau kerbau, maka umur masuk kriteria kurban adalah 2 tahun. Ketiga, hewan kurban tidak cacat. Hewan kurban harus dalam kondisi sehat dan tidak menunjukkan tanda-tanda sakit seperti demam, kurang nafsu makan, kudis, ada ekskreta dari lubang hidung, bulu kusam dan berdiri, mata cekung dan kotor, diare, serta lemas. Hewan haruslah hewan ternak yang sehat. Cuping hidung basah, tetapi bukan karena flu. Selain itu bulu besi dan mengkilap, cek pernafasan dan detak jantungnya. Lebih baik tanyakan surat keterangan kesehatan hewan sebagai acuan kesehatan hewan. Keempat, hewan kurban tidak kurus. Kondisi fisik hewan kurban diperhatikan dan dipastikan calon hewan kurban memiliki nafsu makan yang baik, lincah, mata bersinar, dan bulu tidak kusam. Kelima, pemilihan lokasi pembelian hewan kurban. Pemilihan tempat membeli hewan kurban menjadi hal tak kalah penting. Yang wajib diperhatikan adalah jangan membeli hewan kurban di ternak di tempat pembuangan sampah. Hewan dijual di lokasi seperti ini berpotensi hewan mengandung bahan berbahaya bagi tubuh yang nanti akan mengonsumsinya. Pilihlah hewan kurban di ternak di lingkungan bersih dan jauh dari polusi udara, karena berpengaruh pada tingkat stres akan dialami hewan berimbas pada kesehatan tubuh. Tim Liputan Berita Nasional TV. Beralih ke kabar lain, pemirsa, harga kedelai impor asal Amerika Serikat terus mengalami kenaikan. Harga kedelai impor menembus Rp10.800 per kilogram. Sebelumnya, harga komoditas ini berada di kisaran harga Rp9.000 per kilogram. Harga kedelai impor asal Amerika Serikat terus mengalami kenaikan secara bertahap di pasaran dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi ini memaksa para pengrajin tahu dan tempe untuk mencari strategi agar tetap bisa bertahan di tengah tekanan biaya produksi yang terus meningkat sejak sebelum Lebaran pada Maret 2026. Rianto, seorang agen kedelai di Komplek Pengrajin Tahu dan Tempe Indonesia, Semanan, Kalideres, Jakarta Barat, pada Sabtu 2 Mei 2026 mengungkapkan bahwa harga kedelai impor mencapai angka Rp10.800 per kilogram. Sebelumnya harga komoditas tersebut berada di kisaran harga Rp9.000 per kilogram. Meski harga terus meningkat, pelaku usaha mendapat kepastian bahwa pasokan kedelai impor tetap aman. Hal ini berbeda dengan kondisi tahun lalu yang sempat mengalami gangguan distribusi. Pengaruh ya, tiap itu berarti kan ngikutin perkembangan terjadi di Timur Tengah ya. Itu terjadi saat mulai ada
Akhirnya serangan-serangan itu memang naik signifikan semula dari harga sekitar 9 ribuan, ini di atas 10 ribu. Berarti naiknya ya sekitar udah 10%, tapi itu naiknya udah baru bertahap. Kenaikan harga bahan baku memberikan tekanan bagi para pelaku usaha. Para perajin mengaku terjadi penurunan penjualan dari pedagang eceran menjadi pelanggannya. Di sisi lain, penurunan ini tidak semata disebabkan kenaikan harga, tetapi juga dipengaruhi faktor cuaca. Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, bicara soal sampah, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berencana menemui Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat. Pertemuan ini membahas kebijakan pembatasan pembuangan sampah ke TPST Bantar Gebang yang ke depan hanya akan menerima sampah residu. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung buka suara soal kebijakan pembatasan pembuangan sampah ke TPST Bantar Gebang ke depan hanya akan menerima sampah residu. Orang nomor 1 di Jakarta ini mengaku saat ini berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Pramono mengungkapkan dirinya akan bertemu dengan Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat guna menyelaraskan kebijakan pengelolaan sampah antara pemerintah pusat dan daerah. Pernyataan ini disampaikan Pramono saat ditemui usai acara digelar di salah satu hotel di kawasan Jakarta Barat Sabtu 2 Mei 2026. Pramono menegaskan langkah ini menjadi bagian penting menjawab persoalan sampah di Jakarta yang mencapai sekitar 8.000 ton per hari. Kebijakan ini mengarah pada pembatasan jenis sampah yang masuk ke TPST Bantar Gebang, yakni hanya sampah residu atau sampah tidak bisa didaur ulang. Langkah ini diharapkan mampu mengurangi beban tempat pengolahan sampah terpadu terbesar di Jakarta, sekaligus mendorong pengelolaan sampah dari hulu. Melalui kebijakan Zero Dumping, berlaku mulai 1 Agustus 2026, Jakarta tidak lagi diperkenankan mengirim sampah ke TPST Bantar Gebang kecuali sampah residu. Pramono menjelaskan kebijakan ini bukan berarti penghentian total pembuangan sampah ke Bantar Gebang. Pramono berharap pertemuan bisa merumuskan solusi terbaik selaras dengan arahan pemerintah pusat. Yang pertama untuk TPST Bantar Gebang bukan nggak boleh. Kita akan mempersiapkan dan segera saya akan duduk bersama dengan Menteri LH yang baru, Bapak Jumhur Hidayat, untuk merumuskan bersama apa yang menjadi arahan pemerintah pusat. Dan saya meyakini pasti akan bisa segera tertangani. Lebih jauh, Pramono belum merinci strategi teknis akan diterapkan dalam waktu dekat. Tim Liputan Berita Nasional TV. Makanan tradisional Tionghoa yang mendunia. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami di Berita Nasional Malam. Pemirsa, Iran menghadapi lonjakan stok minyak tak terserap pasar akibat blokade Laut Amerika Serikat menghambat ekspor. Iran menawarkan penghentian serangan di Selat Hormuz dengan imbalan diakhiri perang dan pencabutan blokade. Iran menghadapi lonjakan stok minyak tak terserap pasar akibat blokade Laut Amerika Serikat menghambat ekspor. Blokade diberlakukan Amerika Serikat sejak Senin 13 April. The Wall Street Journal Senin 27 April 2026 melaporkan kondisi ini membuat ekspor minyak Iran merosot tajam. Data Kepler menunjukkan pengapalan minyak mentah dan kondensat Iran turun dari rata-rata 2,1 juta barel per hari pada 1 hingga 13 April menjadi hanya 567 ribu barel per hari antara 14 hingga 23 April. Sebelum konflik pecah pada Sabtu 28 Februari 2026, Iran mampu mengekspor sekitar 2 juta barel per hari. Kini, minyak tak bisa dikirim ke luar negeri terus menumpuk di dalam negeri. Iran menggunakan fasilitas penyimpanan lama disebut junk storage. Selain itu, minyak juga disimpan di kapal tanker tak terpakai di laut serta dalam kontainer. Tangki tua di pusat minyak selatan seperti Ahvaz dan Asaluye kembali digunakan meski sempat dihindari karena kondisi buruk. Selain penyimpanan darurat, Iran mencoba menyalurkan minyak melalui jalur kereta menuju Cina. Infrastruktur rel menghubungkan Teheran dengan kota-kota seperti Yiwu dan Xi'an. Namun, pengiriman ini memakan waktu berminggu-minggu dan jauh lebih mahal dibanding pengiriman laut.
Kapasitas penyimpanan terus terisi, kondisi ini sangat berisiko bagi Iran dan mungkin menghentikan produksi minyak. Sebelumnya, Iran mengganggu jalur pelayaran dengan memblokade dan menyerang kapal melintasi Selat Hormuz. Tujuannya menekan Amerika Serikat. Sebagai balasan, Amerika Serikat memperketat blokade menekan ekonomi berbasis minyak Iran. Di tengah kebuntuan negosiasi, Iran menawarkan penghentian serangan di Selat Hormuz dengan imbalan diakhiri perang dan pencabutan blokade. Namun, pembicaraan negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran belum menunjukkan kemajuan. Pemirsa, Amerika Serikat mempertimbangkan mengalihkan desain dan pembangunan kapal perang kepada Korea Selatan dan Jepang. Awalnya, Angkatan Laut Amerika Serikat menggunakan desain Italia dan direncanakan dibangun di galangan kapal dalam negeri. Seiring waktu membengkaknya biaya hingga akhirnya batal. Amerika Serikat mempertimbangkan mengalihkan desain dan pembangunan kapal perang kepada Korea Selatan dan Jepang. Pemerintahan Donald Trump frustrasi dengan kinerja galangan kapal domestik kerap mengalami penundaan kronis, kekurangan tenaga kerja, serta pembengkakan biaya. Studi akan mengkaji potensi produksi bersama lambung kapal canggih seperti fregat kelas Mogami milik Jepang dan kelas Daegu milik Korea Selatan untuk menutupi keterbatasan jalur produksi Angkatan Laut Amerika Serikat. Media Amerika Serikat melaporkan Pentagon mengusulkan studi kelayakan senilai 1,85 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 32 triliun rupiah untuk proyek ini. Jika terrealisasi, ini akan menjadi momen pertama bagi Amerika Serikat membeli kapal perang dari mitra asing sejak era Perang Dunia. Diketahui Cina saat ini memproduksi 6 hingga 10 kapal perusak per tahun atau 4 hingga 6 kali lipat dari tingkat produksi Amerika Serikat. Kapal kelas Mogami Jepang memiliki lambung siluman berkapasitas 5.500 ton dengan tingkat otomatisasi yang tinggi. Sementara kelas Daegu Korea Selatan berukuran lebih kecil, yaitu 3.600 ton dan dilengkapi sistem propulsi senyap. Keduanya dilengkapi sistem standar Amerika Serikat seperti sistem peluncuran vertikal Mk-41. Awalnya, Angkatan Laut Amerika Serikat menggunakan desain Italia dan direncanakan dibangun di galangan kapal dalam negeri. Namun, persyaratan modifikasi desain yang luas dari Angkatan Laut ditambah kekurangan tenaga kerja di galangan kapal setempat, mengakibatkan penundaan setidaknya 3 tahun, pembengkakan biaya, dan akhirnya batal. Kabar berikutnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump disebut-sebut tidak puas dengan proposal terbaru Iran guna menyelesaikan perang. Juru bicara Gedung Putih Olivia Wallace mengatakan pemerintah Trump menegaskan garis merah Washington sebagai upaya mengakhiri perang melawan Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump disebut-sebut tidak puas dengan proposal terbaru yang diajukan Iran guna menyelesaikan perang sejak Sabtu 28 Februari 2026. Proposal terbaru Iran disebut mengusulkan agar pembahasan mengenai program nuklir ditunda sampai perang berakhir dan sengketa pelayaran di Teluk Persia terselesaikan. Usulan tersebut kecil kemungkinan akan diterima Washington karena Trump ingin isu nuklir dibahas sejak awal. Trump tidak senang dengan proposal baru Iran. Kondisi ini menghilangkan harapan perang Amerika Serikat dan Iran akan berakhir. Perang ini mengganggu pasokan energi, memicu inflasi dan menewaskan ribuan orang. Reuters Selasa 28 April 2026 melaporkan, juru bicara Gedung Putih Olivia Wells mengatakan Amerika Serikat tidak akan bernegosiasi melalui media. Selain itu, pemerintah Trump menegaskan garis merah Washington sebagai upaya mengakhiri perang melawan Iran. Harapan perdamaian memudar setelah Trump membatalkan kunjungan dua utusannya, Steve Witkoff dan Jared Kushner ke Islamabad. Secara bersamaan, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi datang ke Pakistan. Araghchi sempat mengunjungi Oman hingga Rusia bertemu Presiden Vladimir Putin dan memperoleh dukungan dari Sekutu Lama Iran. Proposal dibawa Araghchi ke Islamabad mengusulkan pembicaraan bertahap dengan isu nuklir disisihkan pada tahap awal. Langkah pertama menghentikan perang serta jaminan Amerika Serikat tidak bisa memulai pertempuran. Setelah itu, blokade Angkatan Laut Amerika Serikat terhadap perdagangan laut Iran dan masa depan Selat Hormuz. Kemudian, Teheran memiliki kendali atas Selat Hormuz. Donald Trump dikejar deadline Kongres Amerika Serikat mengenai perang Iran yang berlangsung sejak Sabtu 28 Februari 2026. Operasi militer Iran hanya diizinkan selama 60 hari. Masa ini akan berakhir pada Jumat 1 Mei 2026. During my first term, we built it. They said I was crazy.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump kerap membangun citra sebagai presiden tegas dan tak ragu menggunakan kewenangan berdasarkan konstitusi Amerika Serikat. Trump sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata berhak memulai operasi militer tapi harus memberikan pertanggungjawaban di Kongres Amerika Serikat dalam waktu 48 jam. Dalam Perang Iran, Trump memenuhi kewajiban pada Senin 2 Maret 2026. Operasi militer hanya diizinkan selama 60 hari dengan persetujuan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat. Dua lembaga membentuk Kongres Amerika Serikat. Masa operasi militer Iran akan berakhir pada Jumat 1 Mei 2026. Jika negosiasi antara Washington dan Teheran menemui buntu, Trump harus mengambil langkah lebih lanjut melegitimasi operasi militer Iran. Iran mengklaim pihak Amerika Serikat sangat mendorong negosiasi mengakhiri perang bisa berlanjut. Di Rusia, usai bertemu Presiden Vladimir Putin pada Senin 27 April 2026, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan Amerika Serikat mengupayakan negosiasi berlanjut karena Washington belum berhasil mencapai tujuan selama perang berlangsung. Trump dikejar deadline Kongres Amerika Serikat mengenai perang Iran berlangsung sejak Sabtu 28 Februari 2026. Menurut resolusi kekuatan perang atau Undang-Undang Kekuatan Perang atau War Power Act, Trump punya waktu hingga 1 Mei untuk mendapatkan persetujuan Kongres mengenai keberlanjutan perang Amerika Serikat di Iran. Dalam undang-undang menerangkan Presiden harus membatasi pengesahan pasukan dalam konflik setelah 60 hari, kecuali jika diberi otorisasi khusus melanjutkan perang. Undang-Undang Kekuatan Perang membatasi wewenang Presiden Amerika Serikat saat melibatkan negara dalam konflik bersenjata atau perang di luar negeri. Trump bisa melanjutkan perang jika Kongres memberikan perpanjangan selama 30 hari atau mengesahkan otorisasi untuk komitmen lebih lama. Al Jazeera Selasa 28 April 2026 melaporkan Profesor Hukum di Colorado Law School Maryam Jamshidi menerangkan untuk memperpanjang jangka waktu 60 hari selama 30 hari, maka Trump harus menyatakan secara tertulis ke Kongres bahwa penggunaan kekuatan bersenjata berkelanjutan merupakan akibat kebutuhan militer tak terhindarkan. Lebih jauh, Maryam Jamshidi mengungkapkan, di luar waktu 90 hari, Presiden diwajibkan mengakhiri pengerahan pasukan bersenjata Amerika Serikat jika Kongres belum menyatakan perang atau mengizinkan kelanjutan aksi militer. Jamshidi menekankan tak ada jalur hukum yang jelas bagi Kongres bisa berhasil memaksa Presiden mematuhi persyaratan penghentian perang. Trump menghadapi tekanan sangat besar. Ia harus menemukan solusi demi menjaga reputasinya sebelum pemilu sela pada November mendatang. Kondisi ini diperparah oleh lonjakan tajam harga bahan bakar sebagai dampak dari perang Iran. Bahkan kritik keras terhadap perang mulai bermunculan dari basis pendukung setia Trump, MAGA. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian berita nasional malam telah menemani Anda. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.